Halo, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, bersama lagi dengan saya, Norma Widya Stuti, dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai membaca kritis. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk memberikan like and subscribe. Teman-teman, berikut adalah capaian pembelajaran yang diharapkan untuk materi membaca kritis. Yang pertama, mampu menjelaskan arti penting membaca kritis. Kedua, mampu menjelaskan hakikat membaca kritis. Yang ketiga, mampu menjelaskan karakteristik membaca kritis. Yang keempat, mampu menjelaskan teknik membaca kritis. Berkomunikasi merupakan salah satu sarana belajar bahasa. Belajar bahasa sangat penting untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Perlu diketahui bahwa terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Namun yang akan kita bahas dalam sesi kali ini terkait dengan keterampilan membaca, khususnya keterampilan membaca kritis. Ya, terdapat berbagai jenis bacaan ya. Ada bacaan yang non-ilmiah, ada bacaan semi-ilmiah, dan ada bacaan ilmiah. Untuk jenis bacaan yang non-ilmiah sendiri mungkin sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Ada cerpen, novel, komik, drama, dan sebagainya. Kemudian ada jenis bacaan yang semi-ilmiah, ada artikel populer, berita, opini, dan lain-lain. Sementara untuk jenis bacaan yang ilmiah, ya ada beberapa jenis. Contohnya buku, artikel, jurnal, makalah, dan sebagainya. Semakin banyak membaca, semakin banyak informasi yang diperoleh. Namun permasalahannya, membaca merupakan kegiatan yang sulit dilakukan dan membosankan. Banyak orang yang suka membaca, tetapi sulit memahami isi bacaan. Di Indonesia, budaya tutur atau lisan lebih dominan. Sementara budaya membaca dan menulis masih rendah. Rendahnya minat baca akan berkorelasi positif dengan rendahnya minat untuk menulis, karena pada dasarnya membaca merupakan referensi utama untuk mendukung kemampuan menuangkan ide, opini, atau apa saja yang hendak ditulis. Ya, kita perhatikan gambar berikut. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Pernah dikabarkan di media massa beberapa waktu lalu. Sungguh memprihatinkan memang. Ternyata minat baca Indonesia masih sangat rendah. Menurut informasi yang ada di media massa tersebut, minat baca Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Banyak orang yang sudah melakukan kegiatan membaca tetapi tidak memahami kebenaran informasi yang dibaca karena tidak mengetahui teknik membaca yang efektif. Di sisi lain, informasi yang ada pada tulisan di buku atau artikel perlu dikritisi karena sebuah buku atau artikel dapat memiliki keterbatasan. Bisa jadi informasinya mungkin tidak lengkap, keliru, atau bahkan salah. Sehingga dibutuhkan teknik membaca secara kritis. Nah, apa itu membaca? Ada beberapa pendapat mengenai membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan memberikan respon makna secara tepat terhadap lambang verbal yang tertulis. Membaca adalah kegiatan yang memberikan respon terhadap segala ungkapan penulis sehingga mampu memahami materi bacaan dengan baik. Aktivitas membaca juga mementingkan ketepatan, kecepatan, dan kemampuan bahasa, kecerdasan tertentu,
dan referen kehidupan yang luas. Proses membaca diawali dari aktivitas yang bersifat mekanis, yakni melibatkan aktivitas indera. Misalnya di dalam proses mengenali huruf atau unsur-unsur linguistik. Kemudian setelah proses tersebut berlangsung, maka timbul proses pemahaman dan penghayatan yang melibatkan nalar. Sehingga di dalam proses membaca ini terdapat aspek-aspek yang melibatkan adanya keterampilan tertentu. Yang pertama adalah keterampilan yang bersifat mekanis, yaitu pengenalan bentuk huruf, kemudian pengenalan unsur-unsur linguistik, misalnya kata, frasa, pola klausa, kalimat, dan lain-lain. Kemudian pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi. Dalam hal ini merupakan kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Kemudian keterampilan berikutnya adalah keterampilan yang bersifat pemahaman, seperti keterampilan di dalam memahami pengertian sederhana, kemudian memahami signifikansi atau makna, dan kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Pemahaman terjadi dari interaksi antara persepsi simbol-simbol grafis dan keterampilan berbahasa, serta pengetahuan pembaca. Dalam interaksi ini, pembaca berusaha menciptakan kembali makna sebagaimana makna yang ingin disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Ya teman-teman, gambar ini menunjukkan adanya interaksi antara teks, penulis, dan pembaca. Baik, dari beberapa pengertian mengenai membaca, dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca adalah memahami isi, ide, atau gagasan baik yang tersurat maupun tersirat dalam bahan bacaan. Oleh karena itu, pemahaman merupakan esensi yang sangat penting dalam kegiatan membaca. Terdapat beberapa tujuan membaca. Membaca dilakukan untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Membaca dilakukan untuk memperoleh ide-ide utama. Membaca untuk mengetahui susunan, urutan, atau organisasi cerita. Membaca untuk menyimpulkan. Membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Keterampilan membaca kritis merupakan salah satu wujud keterampilan membaca yang menunjukkan level pemahaman yang tinggi. Melalui keterampilan membaca kritis, pembaca diharapkan memiliki kemampuan memahami makna secara komprehensif, termasuk makna yang berada di balik teks. Keterampilan membaca kritis melibatkan kemampuan menganalisis, kemampuan mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi bacaan. Kemampuan dalam membaca kritis perlu dikembangkan, sehingga kita perlu memahami hakikat membaca kritis. Apa arti penting membaca kritis? Perlu diketahui bahwa keterampilan membaca merupakan aspek penting dalam pengembangan kemampuan berpikir setiap individu. Melalui aktivitas membaca, pembaca dapat memperoleh pengetahuan sehingga
dapat meningkatkan kapasitas berpikirnya. Kegiatan membaca melibatkan beberapa aktivitas seperti memahami, menginterpretasi, dan menilai informasi serta memberikan respons terhadap beragam bacaan. Para ahli di bidang membaca membagi aktivitas membaca dalam beberapa jenjang berbeda berdasarkan intensitas proses berpikir yang dilibatkan. Jenjang membaca dibagi dalam 4 tingkatan, yaitu membaca literal, membaca interpretatif, membaca kritis, dan membaca kreatif. Kita bahas satu persatu mengenai 4 tingkatan membaca. Yang pertama, membaca literal. Ada pendapat bahwa membaca literal merupakan level membaca paling dasar, di mana pada level ini berorientasi menemukan informasi yang dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaan. Artinya membaca apa yang dinyatakan secara langsung dalam teks bacaan. Kemudian tingkatan yang kedua, membaca interpretatif. Pada kegiatan membaca interpretatif ini merupakan proses pelacakan gagasan yang disampaikan secara tidak langsung. Tingkat ketiga adalah membaca kritis. Membaca kritis melibatkan kemampuan memperoleh informasi melalui proses berpikir kritis. Dalam membaca kritis, pembaca dituntut menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi kebenaran isi bacaan. Tingkat keempat yaitu membaca kreatif. Ada pendapat bahwa membaca kreatif merupakan level membaca pemahaman yang paling tinggi, di mana pada kegiatan ini menuntut pembaca untuk berpikir ketika mereka membaca dan menuntut untuk menggunakan imajinasinya. Dengan membaca kreatif, pembaca akan menghasilkan gagasan-gagasan baru. Nah, perlu dipahami teman-teman, agar seseorang bisa mencapai pada level yang tinggi, pembaca harus memulai dengan aktivitas membaca yang berada pada level lebih rendah. Keterampilan membaca kritis merupakan tingkatan membaca yang dibutuhkan dewasa ini. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang semakin cepat berimplikasi terhadap ketersediaan sumber-sumber dan bahan bacaan yang variatif, di mana kita bisa dengan mudahnya mendapatkan beragam informasi yang tersedia dari berbagai media. Nah, namun kita juga harus menyikapi dengan bijak bahwa tidak semua relevan dengan kebutuhan pembaca. Pada prinsipnya, para pembaca harus mampu memilah dan memilih serta menganalisis dan menilai informasi yang disajikan sebelum memanfaatkannya. Perlu diketahui bahwa beragam bahan bacaan yang beredar dengan beragam media disajikan dengan tujuan-tujuan tertentu, tidak semata-mata hanya memberikan informasi. Bahan bacaan yang disajikan tersebut bisa memiliki beragam tujuan, seperti mempengaruhi pandangan, membujuk atau menanamkan keyakinan atau ideologi tertentu, di mana setiap teks dikonstruksi dan diproduksi dengan cara pandang tertentu. Perilaku membaca yang tidak memiliki daya kritis ditandai dengan kecenderungan pembaca memiliki sikap patuh dan meyakini sepenuhnya
tidak siap bertahan dari pengaruh teks yang dibaca. Hakikat membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat maupun tersirat dari pesan tertulis. Pada aktivitas membaca melibatkan beberapa proses kognitif. Nurhadi tahun 2010 menguraikan 5 aspek keterampilan membaca kritis yang mencakup menginterpretasi, menganalisis, mengorganisasi, menilai, dan menerapkan. Mari kita cermati bacaan berikut. Tentunya kita dapat membaca bacaan tersebut dengan cukup mudah, bukan? Karena di dalam bacaan tersebut terdapat perbedaan huruf besar dan kecil, kemudian terdapat tanda baca, ada spasi, sehingga kita bisa membacanya dengan cukup mudah. Namun bagaimana dengan bacaan ini? Mungkin agak sulit ya dibaca daripada bacaan pertama tadi, karena kita jarang menemukan tulisan tanpa tanda baca, tanpa adanya perbedaan huruf besar atau kecil, tanpa spasi, seperti itu. Walaupun pada akhirnya kita bisa tetap membacanya, kan? Oke. Setelah kita membaca dua bacaan tersebut, mungkin dalam diri kita timbul pertanyaan, apa maksud penulis? Jadi sebenarnya suatu membaca bahan bacaan, dalam diri pembaca akan timbul pertanyaan, mengapa menulis seperti itu? Apa maksudnya? Dan sebagainya. Pernahkah ketika Anda membaca kemudian mengomentari bacaan atau bahkan ingin membuat atau menulis bacaan tanggapan? Jika Anda pernah mengalami hal ini, berarti Anda sudah menerapkan membaca kritis. Baik, berikutnya kita bahas mengenai karakteristik membaca kritis. Yang pertama, membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Yang kedua, pembaca tidak langsung menyetujui atau menerima pendapat pengarang seperti yang tercantum di dalam buku. Ketiga, pengertian berpikir kritis mempunyai makna bahwa pembaca ingin mencari suatu kebenaran. Pembaca kritis selalu terlibat dengan permasalahan gagasan utama dalam sebuah wacana atau bacaan. Membaca kritis berarti mengolah atau menganalisis bahan bacaan, di mana dalam hal ini pembaca tidak bersifat penghafal. Ada pendapat bahwa berpikir kritis merupakan kompetensi inti dalam membaca kritis, di mana aktivitas membaca dibangun dari keterampilan berpikir kritis. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita membaca kritis? Berikut kita akan bahas mengenai teknik membaca kritis atau langkah-langkahnya. Yang pertama, kita perlu mengerti isi bacaan. Yang kedua, menguji sumber penulis. Harus ada interaksi antara penulis dan pembaca, dan harus terbuka dengan gagasan penulis. Kita akan kupas satu persatu ya. Yang pertama, mengerti isi bacaan. Mengerti isi bacaan yaitu mengenali fakta-faktanya dan menginterpretasikan apa yang dibaca. Maksudnya, kita harus mengerti benar ide pokoknya, mengetahui fakta-fakta dan detail pentingnya, kemudian dapat membuat kesimpulan dan interpretasi dari ide-ide tersebut. Kemudian, yang kedua, menguji sumber penulis.
terpercaya? Apakah cukup akurat? Apakah penulis kompeten di bidangnya? Karena tidak jarang juga kita menjumpai buku-buku atau artikel yang ditulis oleh penulis yang tidak kompeten di bidangnya. Termasuk juga diuji pandangan dan tujuan serta asumsi yang tersirat dalam penulisan untuk membedakan bahan yang disajikan sebagai opini dan fakta. Ada interaksi antara penulis dan pembaca. Artinya, pembaca tidak hanya mengerti maksud penulis, tetapi juga harus bisa membandingkan dengan apa yang kita miliki serta dari penulis-penulis lain. Pembaca juga perlu menilai dan membandingkan isi bacaan dengan pengetahuan atau teori-teori yang sudah dimiliki. Kemudian, pembaca juga harus terbuka dengan gagasan penulis. Pembaca hendaknya menghargai pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Kemudian pembaca juga mengevaluasi bacaan tersebut. Teman-teman, ada 4 macam persyaratan pokok yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan kegiatan membaca kritis. Yang pertama, pengetahuan tentang bidang ilmu yang disajikan dalam bahan bacaan yang sedang dibaca. Kemudian, sikap bertanya dan sikap menilai yang tidak tergesa-gesa. Ketiga, penerapan berbagai metode analisis yang logis atau penelitian ilmiah. Yang keempat, tindakan yang diambil berdasarkan analisis atau pemikiran tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai membaca kritis untuk menulis. Perlu diketahui bahwa kegiatan membaca diperlukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Nah, sebagai bahan rujukan atau referensi untuk kita menulis, kita bisa menggunakan beberapa referensi yang bersumber dari artikel ilmiah, atau kadang juga bisa menggunakan artikel populer atau buku-buku ilmiah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai membaca kritis artikel ilmiah, membaca kritis artikel populer, dan membaca kritis buku ilmiah. Yang pertama, membaca artikel ilmiah. Membaca tulisan atau artikel ilmiah berbeda dengan membaca jenis tulisan lain karena jenis informasinya yang berbeda. Tulisan ilmiah biasanya berisi informasi yang merupakan hasil penelitian. Ini berbeda dengan jenis tulisan lain yang informasinya bisa berupa pendapat dan kesan pribadi yang belum dibuktikan melalui penelitian dan prosedur ilmiah. Perlu diperhatikan dalam membaca artikel ilmiah. Yang pertama, perlu menggali tesis atau pernyataan masalah. Tulisan atau artikel ilmiah biasanya mempunyai tesis atau pernyataan umum tentang masalah yang dibahas. Perlu meringkas butir-butir penting setiap artikel. Meringkas butir-butir penting setiap artikel yang kita baca perlu dilakukan karena ringkasan itu bisa dikembangkan untuk mendukung pernyataan yang kita buat. Dengan adanya ringkasan, kita juga tidak perlu lagi membaca artikel secara keseluruhan kalau kita memerlukan informasi dari artikel yang bersangkutan. Yang ketiga, menyitir atau
mensitasi konsep-konsep penting, bisa itu pandangan ahli, hasil penelitian, dan teori. Menyitir atau mensitasi konsep-konsep penting dari tulisan ilmiah perlu dilakukan untuk mendukung butir-butir penting pada pernyataan tulisan kita. Dengan memahami konsep-konsep penting dari sebuah tulisan ilmiah, kita juga dapat lebih memahami konsep-konsep yang akan kita kembangkan dalam tulisan kita. Yang keempat, menentukan bagian yang akan dikutip. Mengutip pendapat orang lain merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam menulis. Dalam mengutip bagian dari sebuah tulisan ilmiah, kita juga perlu memperhatikan relevansi bagian tersebut dengan tulisan kita. Poin-poin yang dianggap tidak relevan sebaiknya tidak perlu dikutip. Yang kelima, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dalam mengutip bagian dari sebuah artikel, kita perlu menyadari implikasinya. Apakah kutipan itu mendukung gagasan yang akan kita kembangkan dalam tulisan atau sebaliknya? Yang keenam, posisi penulis sebagai pengutip. Dalam mengutip pernyataan yang ada pada artikel, kita perlu secara jelas meletakkan posisi kita. Apakah kita bersikap netral, menyetujui, atau tidak menyetujui pernyataan yang kita kutip. Berikutnya, membaca kritis artikel populer. Tulisan yang kita buat dapat memanfaatkan informasi dari tulisan atau artikel populer, teman-teman. Kegiatan membaca kritis tulisan populer sedikit berbeda dengan membaca kritis tulisan ilmiah. Karena apa? Karena kedua jenis tulisan tersebut mempunyai sifat yang berbeda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam membaca kritis artikel populer. Yang pertama, kita perlu mengenali persoalan utama atau isu yang dibahas dalam artikel tersebut. Biasanya isu yang dibahas dalam tulisan populer berkaitan dengan masalah sosial yang sedang diminati masyarakat. Kemudian, kita tentukan signifikansi atau relevansi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. Keempat, isu yang dibicarakan dalam sebuah tulisan mungkin tidak mempunyai relevansi dengan tulisan yang akan dibuat. Kita harus menghubungkan relevansi isi tulisan yang dibaca dengan isi tulisan yang kita hasilkan. Ada baiknya kita manfaatkan isu artikel populer untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. Isu artikel populer biasanya membahas tentang masalah sosial sehingga lebih menarik dibandingkan isu artikel ilmiah. Tentunya kita juga harus bisa membedakan isi artikel populer dengan isi artikel ilmiah dan buku ilmiah. Artikel populer biasanya berisi pembahasan tentang sebuah isu yang sedang diminati masyarakat. Sementara pada artikel dan buku ilmiah, peranan teori dan data merupakan hal yang sangat penting. Berikutnya, membaca kritis buku ilmiah. Buku ilmiah pada dasarnya sama dengan artikel ilmiah. Hanya saja, buku ilmiah memuat uraian atau pembahasan yang lebih panjang dan lebih rinci tentang suatu isu ilmiah. Di dalam membaca buku ilmiah, kita bisa memanfaatkan indeks buku untuk menemukan konsep penting. Apa itu indeks buku?
indeks buku adalah istilah atau kata penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman, tempat istilah atau kata tersebut ditemukan. Indeks buku sangat membantu pembaca untuk mencari dengan cepat pembahasan atau penjelasan konsep-konsep tersebut dalam buku. Kemudian, kita juga perlu menentukan konsep-konsep penting. Nah, konsep ini bisa didapatkan dari pandangan-pandangan para ahli, hasil penelitian atau teori-teori yang ada untuk bahan menulis. Pengenalan dan pemahaman konsep-konsep yang penting ini juga akan menambah kedalaman dan kekritisan tulisan kita. Kemudian, kita juga perlu menentukan dan menandai bagian-bagian yang akan dikutip. Bagian-bagian ini mungkin akan diaju dan dikutip dalam tulisan kita. Artinya, setiap kutipan ditulis nama penulis, tahun, dan halaman yang dikutip. Perlu menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dalam mengutip bagian dari sebuah buku, kita perlu memahami implikasinya. Kita harus mampu menghubungkan relevansi bagian yang kita kutip dengan isu tulisan yang akan kita hasilkan. Tulisan yang dikutip harus dipertimbangkan mengenai implikasinya. Terakhir, kita perlu menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Dalam mengutip pernyataan yang ada dalam sebuah buku, kita perlu secara jelas meletakkan posisi kita. Di mana setiap pandangan yang dikutip, seseorang yang menggunakan kutipan itu dalam tulisannya perlu memberikan suatu kesimpulan atau pendapat sendiri mengenai konsep yang ditawarkan. Oke, ini adalah slide terakhir dari materi kita. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Have a nice day. And see you next time. Dadah.